Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita kembali lagi bisa bersekolah. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 22. Nah, sebelumnya kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pada pagi hari ini mau membaca firman Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu, agar kami mengenal Engkau, siapakah Engkau, dan dapat hidup menurut firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku,
dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di bumi, di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam renungan kita pada pagi hari ini, Allah yang beranugerah adalah Allah yang berkuasa untuk menghukum orang berdosa dan juga berkuasa untuk menyelamatkan umatnya. Maka kita jangan mempermainkan anugerah Allah, supaya jangan kita ditolak oleh Allah. Jika kita seolah-olah bisa sesukanya meninggalkan Allah, maka sebenarnya bukan kita yang meninggalkan, tapi Allah yang akhirnya meninggalkan kita. Sehingga sikap kita kepada anugerah Allah amatlah penting. Di sini kita melihat bagaimana Nuh dalam bersikap kepada anugerah Allah. Dia mendengar suara Allah dan dia mentaati. Dalam pembacaan kita melihat bahwa Allah hendak menghukum seluruh dunia ini, tapi Allah hendak menyelamatkan umatnya, yaitu Nuh dan keluarganya. Maka Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera yang besar. Dan kemungkinan hal ini langsung ditertawakan orang banyak. Mereka mungkin tertawa karena mengapa engkau harus membuat bahtera yang besar? Nuh ditertawakan ketika membuat bahtera dan menyatakan bahwa akan ada banjir besar yang akan menenggelamkan seluruh bumi. Mereka mengejek Musa, mereka mentertawakan karena mereka tidak percaya. Kebenaran datang bisa sewaktu-waktu ditertawakan oleh orang dunia ini. Tapi apa yang Allah firmankan tidak mungkin tidak terjadi. Nah, anak-anak, kita pada saat ini sudah merenungkan firman Tuhan ini. Ada satu pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalian renungkan lebih dalam lagi. Yang pertama, apa yang menjadi respon Nuh terhadap firman Allah yang kelihatannya di luar pemikiran manusia ini? Kalian coba temukan jawabannya di dalam ayat 22. Kemudian yang kedua, mari kita ingat hal apa atau peristiwa apa yang dipakai Tuhan untuk membuat engkau dan seluruh keluargamu percaya kepada Kristus. Biarlah renungan pada pagi hari ini mengingat bagaimana Allah menghukum orang berdosa, tetapi Allah menyelamatkan umatnya, yaitu orang yang percaya, yang taat kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak ya Tuhan untuk bisa merenungkan firman-Mu.
Engkau mengingatkan kami melalui peristiwa air bah, di mana Engkau menyelamatkan Nuh yang hidupnya saleh, hidupnya percaya kepada Engkau. Tuhan, biarlah kami semua, anak-anak SD, mereka sungguh percaya kepada Tuhan. Mereka sungguh hidup menurut perintah Tuhan. Berkati mereka pada hari ini dalam masa mereka belajar, baik yang ada di sekolah maupun yang di rumah. Biarlah Allah sungguh menyertai dan memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kalian pada hari ini selamat belajar, selamat berprestasi, selamat berkarya. Kesempatan untuk belajar kalian gunakan dengan baik, agar kalian pada masa yang akan datang menjadi manusia yang berguna. Tidak hanya bagi keluarga, tapi juga bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati.